Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir di masjid kita ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nur Hayati dan sari tilawah oleh Ibu Mustika SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur Hayati dan Ibu Mustika kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ketua Majelis Taklim At-Ta'awun Tonrangang, Ibu Nur Jannah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita datang menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghantarkan kita dari lembah kebodohan menuju lembah kecanggihan seperti saat ini, atau dengan kata lain minal ila zulumati minan nur. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang insya Allah akan membawakan hikmah maulid pada hari ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang SDM kemasyarakatan Bapak M. Anwar Amir SSTP MSI. Yang terhormat Camat Bacukiki Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Lurah Lumpue atau yang mewakili. Dan yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat atau yang mewakili, serta hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua kata untuk melaporkan acara kegiatan kami ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama berbahagia, kami mewakili panitia menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi baik secara moral maupun material. Untuk itu kami mengharapkan permohonan maaf juga apabila dalam acara ini terdapat kekurangan-kekurangan. Kami sebagai manusia biasa, hanya Allah yang maha sempurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama berbahagia, adapun tujuan peringatan Maulid kali ini, kami mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya yaitu kita banyak membaca salawat. Saya sampaikan salah satu salawat yang paling bagus juga dibaca yaitu salawat Jibril. Ya, kisahnya ini salawat Jibril menceritakan bahwa waktu pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, itu adalah mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa yang dibisikkan kepada telinga Nabi Adam. Oleh karena itu mari kita selalu memperbanyak salawat. 1 salawat 10 kebaikan. Saya kira cukup demikian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih. Acara selanjutnya sambutan pengurus Masjid At-Ta'awun Tonrang, dalam hal ini oleh Bapak Sappe. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya pertama-tama saya sampaikan satu penghargaan yang setinggi-tingginya, kebanggaan bagi kita semua, bagi masyarakat Tonrangan tentunya. Karena kenapa? Salah satu putri terbaik Kota Parepare. Di tengah kesibukan beliau seorang istri Wali Kota Parepare, Dr. Haji HM Tepampawe SHMH, beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dengan kita sesuai dengan permintaan masyarakat Tonrangan, meminta untuk kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare agar kiranya menyempatkan waktu untuk membawakan hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita. Tentunya apakah sesuai permintaan, dan saya turuti selaku pengurus masjid bahwa masyarakat Tonrangan khususnya untuk ibu-ibu, bagaimana supaya kita juga nanti setelah mendengarkan hikmah maulid yang dibawakan oleh Ibu Haja Erna Rasi Tepampawe menjadi inspirasi bagi ibu-ibu lainnya. Di tengah kesibukan beliau sebagai seorang istri wali kota, dia menyempatkan waktu untuk menyampaikan persoalan-persoalan agama, kemaslahatan agama demi tujuan bersama menuju akhirat nanti. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Anwar Amir SSTP MSI, staf ahli bidang SDM kemasyarakatan Kota Parepare. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rasi Tepampawe SE MPD. Yang saya hormati Ibu Camat Bacukiki Barat yang diwakili oleh Bapak Kasih Ekonomi Kecamatan Bacukiki Barat. Yang saya hormati Bapak Lurah yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Koramil yang mewakili, dan serta hadirin para undangan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Jadi maulid kali ini kita berbeda karena menyampaikan hikmah maulid adalah salah satu putri terbaik Kota Parepare yang sekarang mempunyai kesibukan luar biasa. Di luar daripada sebagai istri wali kota, beliau juga salah satu pimpinan partai Kota Parepare.
beliau juga ketua Lasisnu yang bergerak di bidang kemaslahatan umat dan sosial, masih sempat hadir. Padahal dia tadi ini mobilnya dibalap-balap ini, karena juga menyampaikan hikmah maulid di salah satu masjid di kota Parepare. Jadi melalui mimbar ini saya mewakili beliau untuk meminta maaf atas keterlambatan dilaksanakan acara ini. Tadi ada yang masuk bertanya-tanya, kok masjid ini berubah? Masjid ini berubah sesuai dengan yang kami inginkan hikmah maulid kali ini, bahwa dengan peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita tingkatkan kepedulian kita ke sesama manusia. Kita tingkatkan kepedulian kita sesama manusia. Salah satu bentuk kepedulian masyarakat Tonrangan, bagaimana caranya kita bisa merenovasi masjid kita ini sehingga bisa menjadi seperti ini. Walaupun masih kemungkinan masih ada hawa-hawa panasnya, tapi insya Allah kedepannya kami akan membangun jauh lebih baik. Karena kenapa? Tingkat kepedulian ini harus kita cerna di dalam hati kita. Karena tanpa kepedulian kita, sesuatu hal tidak akan bisa kita laksanakan. Jangan pernah mendengarkan kata orang bahwa susah-susah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, di mana ada kesusahan, di situ pasti ada kemudahan. Dan alhamdulillah melalui pemerintah Kota Parepare kita mendapatkan bantuan dana hibah dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang mungkin kalau itu mau dipakai tidak cukup, tapi Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita. Ada lagi orang yang dermawan datang di Kota Parepare, Bapak Haji Samsul Tandro, memberikan sumbangsinya, dan sampai sekarang ini rekening listrik masih dibayar oleh beliau. Jadi ini adalah bentuk memperlihatkan bahwa kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, pasti kita didatangkan melalui Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendatangkan juga orang-orang yang baik ke tempat kita. Mungkin seperti itu. Dan mewakili masyarakat Tonrangan, Tabe Bu Wali, kami sangat-sangat berterima kasih, sangat terharu bahwa beliau betul-betul menyempatkan untuk hadir bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan wasilah-wasilah Rasulullah, wasilah-wasilah Nabi Muhammad, bagaimana kita hidup berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Olehnya itu, bukan karena kita hadir di sini untuk mendapatkan soko sama telok, maka rugilah kita kalau kita cuma datang di masjid ini kalau hanya untuk mendapatkan telok na soko. Tetapi setidaknya ketika beliau menyampaikan hikmah maulid nantinya, kita betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan beliau untuk menjadi inspirasi bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemacerame matu Ibu Wali, anak-anakku, adik-adikku, saudara-saudaraku, orang tuaku, mohon jangan bercerita melo ame maringkalinga bandreta. Ini situ lima pamula mak bicara. Bandreta melo matong-tonga mangkalinga hikmah, tulengga ki makabi. Jadi tapapa aja jolo ero narekwam mangi angkai polea lisu agar nasampaikan nanti pembawa hikmah itu yang menjadi oleh-oleh terbaik bagi kita untuk menjalankan sisa hidup kita di muka bumi ini. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Bapak Wali Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang SDM kemasyarakatan Bapak M. Anwar Amir SSTP MSI. Kepada Bapak disilahkan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Parepare, saya permaklumkan kepada kita semua bahwa sekiranya beliau hadir di tempat ini, namun ada tugas kedinasan juga yang dilaksanakan oleh beliau yang juga sangat penting, sehingga pada sore hari ini diwakilkan oleh saya selaku staf ahli SDM dan kemasyarakatan, dan beliau menyampaikan salam hormat khususnya bagi jemaah Masjid At-Tawun dan masyarakat Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat. Baik, saya akan membacakan sambutan Bapak Wali Kota Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Hajah Erna Rashid Taufan SE MPD, yang juga sekaligus yang akan membawakan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat Camat Bacukiki atau yang mewakili, Pak Lurah Lumpue atau yang mewakili, Bapak dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Bacukiki atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus Masjid At-Tawun, Imam Masjid, pegawai syarah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, bapak ibu jemaah Masjid At-Tawun yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama mengikuti pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid At-Tawun Tonrangang dalam Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, dan termasuk kita semua yang hadir di sini. Insya Allah kita semua akan dikumpulkan beserta seluruh keluarga kita di surganya kelak di kemudian hari, yang tentu saja atas syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pemerintah daerah menyambut gembira dan bahagia atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai sebuah momentum dalam proses mencerdaskan umat muslim melalui hikmah peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam salah satu mukjizat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi kita sekalian hingga kelak nanti saat nyawa yang dititipkan oleh Allah kembali ke Sang Khalik, Sang Pemilik segalanya. Mari sama-sama berharap di momen ini hikmah Maulid Nabi menjadi tidak semata-mata menjadi ritual semata, atau lebih hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja dalam mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selama ini Maulid Nabi terkesan hanya berupa seremonial belaka dengan segala embel-embel yang menjadi penghias dan pembuat peringatan Maulid menjadi semeriah mungkin. Untuk itu, semoga kegiatan ini menjadi momen untuk mengenang sekaligus mengambil hikmah tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, membawa risalah utama, yakni innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang intinya beliau diutus ke dunia demi perbaikan akhlak manusia. Oleh karena itu, pengurus takmir masjid, khatib, mubalik dan dai sebagai pewaris ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengemban misi penting menerjemahkan akhlak sebagai perilaku sehari-hari sebagaimana risalah kenabian. Peran itu sangat penting digembleng melalui masjid, pesantren dan perguruan Islam untuk melakukan gerakan perbaikan etika, akhlak dan moral guna menyelamatkan bangsa dari bahaya kehancuran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin mengucapkan barakallah. Semoga acara ini berberkah buat kita semua yang hadir di tempat ini. Kita dapat menyimak hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana hikmat dan khusyuk, hingga setiap insan ataupun hadirin dapat memetik hikmah itu sendiri demi menyongsong Kota Parepare yang lebih religius dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, peran pengurus Masjid Tawun beserta seluruh jamaah akan menjadi sangatlah penting di Kota Parepare jika kita telah mulai memberikan kontribusi dalam pembangunan di daerah ini, khususnya dalam pembangunan keagamaan. Selama ini Masjid At-Tawun telah bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah dalam pembangunan keagamaan. Olehnya itu, ke depan sinergitas ini dapat lebih ditingkatkan dengan melibatkan seluruh jamaah dan warga sekitar Masjid At-Tawun. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai penutup sambutan ini, saya sangatlah mengharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat melahirkan umat dengan karakter Islami yang lebih kuat dan bisa tampil sebagai manusia paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan setiap jengkal raga kita akan menjadi saksi kelak di kemudian hari. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Semoga Allah
Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Parepare, Dr. HM Topan Pawe, SHMH. Sekian. Kepada Bapak M. Anwar Amir, SSTP MSc, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yang merupakan puncak dari acara adalah Hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan, SE MPD. Kepada Ibu disilahkan. Ambil ini dulu gelas, ya taruh di bawah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah aliyil azim, rabbik firli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada sore hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, terkhusus nikmat iman untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini, di tempat yang mudah-mudahan dibarokahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak lupa pula salam dan salawat kepada junjungan yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, sebaik-baik manusia, seutama-utama pemimpin, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Pertama-tama yang terhormat Bapak Wali Kota Parepare yang dalam hal ini diwakili oleh tenaga ahli Bapak Anwar, ya. Yang saya hormati tentunya imam masjid dan pengurus masjid. Yang saya hormati pula Pak Sapeh sebagai ketua pembangunan masjid, ya. Kemudian para tokoh masyarakat yang sempat hadir pada hari ini, tokoh agama, pemuda-pemudi, banyak saya lihat juga pemuda-pemudi, ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu tentunya majelis taklim, juga ananda sekalian yang kita harapkan insya Allah dengan menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran berharga bagaimana seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga salah seorang penulis ilmiah sejarah yang notabene non muslim dari barat mengumpulkan orang-orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa. Dipilihlah 100 orang, orang-orang hebatnya dunia yang paling berpengaruh dalam bidang apapun. Ya, ada Thomas Alva Edison, ya, penemu bola lampu, ya. Iya.
Ada siapa lagi? Aristoteles. Banyak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Intinya orang yang paling berpengaruh sepanjang masa. Dan Masya Allah, Rasulullah Muhammad SAW ditempatkan pada urutan yang pertama di antara 100 orang yang berpengaruh di dunia. Sekarang kita bertanya, apa sebabnya manusia ini yang hebat ini menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia? Apakah karena beliau adalah keturunan ningrat? Apakah karena beliau adalah penguasa di zamannya? Ataukah apakah karena beliau yang mempunyai harta benda yang sangat banyak? Ya, beliau adalah keturunan baik-baik. Beliau juga bukan orang yang miskin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Khadijah istri beliau yang membantu dakwah-dakwah beliau itu adalah bisnis woman yang paling luar biasa di zamannya. Ya, Siti Khadijah, orang kaya. Tetapi apa yang membuat beliau menjadi manusia yang paling berpengaruh? Ternyata kita bisa semua seandainya mau. Ya, ternyata bahwa akhlak mulia beliau. Susah tidak akhlak mulia Bapak Ibu? Halo? Tidak? Susah? Susah Bu? Tidak ya? Masya Allah. Itu yang membuat beliau manusia yang paling berpengaruh karena akhlaknya beliau. Salah satu contoh, ketika pemimpin atau kalau kita bahasanya di sini punggawana ya, punggawana Quraisy, ya, suku yang paling berpengaruh di Mekah waktu itu, mengutus seseorang untuk menghentikan dakwah beliau. Apa jawab beliau, Bapak Ibu? Ditawari, kalau Rasulullah bersedia meninggalkan dakwah, maka dia akan diberikan harta, tahta, apa lagi? Cepatnya bapak-bapak kalau wanita. Ya, harta, tahta, dan wanita. Apa jawab Rasulullah? Kira-kira apa jawab Rasulullah, Ibu Bapak? Beliau mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah tinggalkan apa yang aku bawa ini. Sampai apakah aku mati bersamanya dalam keadaan jihad fisabilillah, ataukah aku tetap hidup dalam keadaan Allah muliakan. Itu kata Rasulullah. Apakah masih ada pemimpin yang seperti Rasulullah sekarang, Bapak Ibu? Dikasih harta, mati kiri. Dikasih kedudukan, mati kanan. Dikasih wanita, kanan kiri. Tidak, Pak Sapedi? Mudah-mudahan bapak-bapak di sini tidak ada yang seperti itu ya. Kalaupun ada, sekarang istighfar, bertaubat. Allah Maha baik, Pak. Iya, berprasangka baiklah kepada Allah. Aku itu berada dalam persangkaan hambaku, kata Allah. Sebuah hadits qudsi. Ya, perkataan Allah ini, firmannya Allah ini tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi disampaikan langsung oleh Jibril kepada Rasulullah. Ya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa kedatangan saya pada hari ini karena ingin menunaikan dua hal. Pertama, dengar kipas sapena. Kalau tidak salah 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu saya diminta Pak Sape untuk mengisi ceramah di sini atas permintaannya, katanya Majelis Taklim atau masyarakat. Betulkah itu ibu-ibu? Dia tonji kapang? Oh, saya kira dia tonji kapang. Iya. Lalu saya, iya Pak, nanti ya dicarikan dulu jadwal. Nah, menunggulah Pak Sape ini sampai mungkin kayaknya 2-3 minggu dan sudah 3 kali batal.
pas ada jadwal saya yang kosong, lalu saya sampaikan adik saya, Evi, sudah ada nih jadwal, kayaknya ini ada yang batal. Karena jadwal saya itu Bu, seperti sekarang Bapak Ibu, sudah ada nih sampai bulan 12. Iya, dan bukan cuma di Parepare. Kalau di Parepare tidak dibilang Pak, sampai 5, 7, mulai jam 7 majelis anak soleh. Apalagi kalau maulid-maulid begini Pak, susah sekali dapat jadwal. Iya, jadi saya bilang ada mini waktu, ada yang batal Evi, begitu. Kasih mi Pak Sape ini ya di Tahun Rangang. Terus jawabannya Pak Sape kita dengar, nah bilang kecewa mi penonton. Sudah mi berlalu majelis taklimnya 1 bulan, toh menunggu 2 bulan kapan? Iya, alhamdulillah seperti itu. Ini lagi saya tadi ada WA masuk, Ibu jangan lupa majelis taklim Babur Rizki itu hari ini tanggal 10 jam 3.30, Ibu sudah janji. Saya bilang perasaan tadi ini protokoler bilang hanya 2 acara Bu, ternyata sampai sekarang sudah 4. Oh, ada yang tidak terdeteksi ini kalau begini. Ternyata ibu dari majelis taklim itu dalam suatu acara begini rame, dia bertanya saya, Ibu bisakah kita isi acaraku? Saya bilang kalau untuk bulan ini maaf, ndak ada mi, kecuali ada yang batal. Nah pas ada batal, dia hubungi saya, atau saya ke Kalimantan dulu Bu ya, saya cari-cari ada yang batal. Oh iya tanggal 10 Bu, hanya bicara lisan, tidak dikasih tahu. Iya seperti itu. Langsung saya bergerak cepat pikiran saya. Ya Allah bagaimana ini? Saya bilang, Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu bisa ndak dimajukan kita on time? Saya sholat di tempat Pak. Iya, saya sholat, begitu selesai sholat, semua diatur, saya ceramah. Terus Ketua Majelis Taklim bilang, biar mi kasihan 15 menit Bu, yang penting datang Ki, karena kecewa nanti kasihan penonton lagi. Ya, alhamdulillah salah satu sifat yang kita ingin tentunya tiru dari seorang Rasulullah itu adalah menepati janji. Selalu mau menenangkan orang, menyenangkan orang. Itu Rasulullah. Hanya sedikit, baru sedikit kita tiru-tiru, insya Allah dalam kehidupan kita barokah Pak. Iya, karena ini pengalaman pribadi Pak. Nggak usah pikirkan mau jadi apa kelak Pak. Dunia yang akan mengejar. Baru kita sedikit mencontoh Rasulullah Pak. Itu kita yang dikejar dunia. Kalau sekedar organisasi saya banyak Pak, dan itu sudah banyak ditolak Pak. Artinya apa? Perlu kader kasihan. Jangan satu orang memegang begitu banyak amanah, karena amanah ini akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah pulang kampung. Iya kan, mau semua kita pulang kampung Bu? Mau Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau kita semua pulang kampung? Sudah siap sekarang pulang kampung? Bu, Pak, kalau kita mau pulang kampung perasaannya bagaimana Pak? Senang? Bahagia toh Pak? Bahagia sekali ya Bu ya? Sampai bawa bekal, bajabu, burasa, baksoko, ya segala macam, pulang kampung itu bekalnya. Pasti bahagia. Yang menjadi pertanyaan kalau ada yang bilang tidak bahagia pulang kampung, wah masalah itu. Masalah. Kalau ada orang yang tidak suka pulang kampung ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya, sepupunya, itu masalah. Harusnya kita rindu, ya Bu ya. Rindu pulang kampung semua. Jadi rindu lagi sekarang Bu. Iya wajar Bu, kita masih manusia Bu ya. Belum siap kita semua. Tapi siap tidak siap kita harus berangkat. Karena itu adalah keharusan. Harus Bu, wajib kita mati Bu. Tapi jangan mikir takut Bu. Jangan takut ya. Ya jangan takut. Allah sebetulnya melarang kita pulang kampung kecuali satu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman. Jadi jangan dulu pulang kampung Bu. Nah, kalau belum berserah diri kepada Allah, keimanan kepada Allah, jangan Bu ya. Iya, hati-hati karena Allah sendiri melarang kita pulang kampung kalau belum beriman. Ikhlas. Iya.
menerima. Terutama di poin pertama itu. Rukun Islam masih ada yang hafal ya? Islam? Masih ada yang hafal rukun Islam? Coba, rukun Islam yang pertama apa? Pintar ibu-ibunya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus ada yang hafal Pancasila tidak? Pancasila pertama apa? Kurang lebih sama ya artinya ya. Tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Tuhan satu. Tadi la ilaha illallah sama. Di Pramuka juga bertakwa kepada Allah. Di Partai Golkar juga begitu. Ternyata setelah saya lihat itu ada juga di partai urutan pertama bertakwa. Saya bilang apa yang salah selama ini sehingga para politikus kita itu jauh dari itu bertakwa kepada Allah. Iya. Kalau takut kepada KPK banyak ya, tapi takut kepada Allah kayaknya tidak. Lebih besar takutnya kepada KPK kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum bertakwa. Tapi Bu, Bapak jangan khawatir Pak ya. Ya, jangan khawatir untuk pulang kampung itu, ya. Karena setiap kita ada di waktunya. Ya, tidak ada yang bisa bikin mati kita kecuali Allah, ya. Saya ingin mengaji sedikit tentang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Tidak ada jiwa yang bisa mati kecuali dengan izin Allah. Kapan izinnya keluar? Kapan SK tak keluar Pak? Kita tahu aja kapan SK tak keluar. Ada yang tahu kapan SK? Bukan pegawai negeri ini, SK betulan ini. Kapan keluar SK-nya? Apakah kalau kita sudah tua umurnya 80? Ada tadi majelis taklim 83 masih datang umurnya? Apakah karena kita sakit? Tapi kata ayat ini adalah syaratnya untuk pulang kampung, kapan Allah izinkan adalah kitabam muajjala. Waktunya sudah ditentukan. Dan waktu kita tidak sama semuanya. Ada anak-anak bayi baru lahir 1 hari pulang, 2 hari pulang, 3 bulan pulang. Terus ada yang bilang, itu Mi kalau mamanya tidak mau menyusui. Terus mamanya bilang, kan ketiduran. Bukan, itu minadi ketiduran karena kitabam muajjala. Jadi kalau sudah terjadi Bu, tidak usah bilang seandainya, cobana, begitu deh. Iya, jangan mikir bilang cobanya karena aku itu adalah masa. Barang siapa yang mengutuk masa, maka ia mengutuk aku. Kita mengutuk Allah kalau bilang seandainya. Hati-hati Bu ya, jangan berandai-andai. Seandainya dia tidak keluar, tidak ditabrak. Tetap kalau sudah di situ ada saja alasan tak keluar, ya. Iya. Lalu ayat ini disambung, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang ingin pahalanya, ganjarannya langsung Allah kasih di dunia. Misalnya kita mau menjual apa? Menjual walaupun tidak lillahi ta'ala, hanya sekedar untung-untungan yang dicari, kita dapat ji. Langsung Allah kasih ya. Tapi mohon Bu, kalaupun kita menjual, niatnya tetap lillahi ta'ala, agar dua-duanya kita dapat Bu ya. Lalu Allah bilang lagi, kalau pahalanya ingin disimpankan, tidak dikasih di sini, walaupun kita sudah bekerja keras, Allah tidak kasih di dunia, mungkin disimpankan di akhirat. Kalau itu tadi, lillahi ta'ala, dan syaratnya sabar. Tapi Allah kemudian mengajarkan kepada kita suatu
Doa pamungkas. Doa pamungkas. Ibu-ibu hafal enggak? Doa pamungkas. Anak-anakku hafal enggak? Hafal? Apa itu? Doa sapu jagat. Masya Allah, amin. Itu, jadi boleh minta toh? Boleh minta dunia, boleh minta akhirat. Bukan mangoa itu. Allah yang ajarkan kita doa itu, boleh dua-duanya. Karena seandainya nilai dunia ini ada, walaupun sekecil sebelah sayap itu nyamuk itu, ya, maka Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir. Orang yang ingkar, orang yang durhaka tidak akan diberikan. Tidak akan. Tapi karena tidak adanya nilainya ini dunia, maka Allah kasih semua. Jadi Bu, perbanyaklah ya. Perbanyaklah amal sebelum kita berangkat. Supaya banyak bekal tak. Karena akan lebih panjang perjalanan nanti. Akan lebih panjang nanti perjalanannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita selamat Bu? Salah satunya adalah dengan seperti yang ditunjukkan, ini yang wajib ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maksudnya kita ini semua mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Ya, seperti tadi disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini contoh yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ikuti Rasulullah. Tidak ada jalan lain. Ya. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata firman Allah ini. Firman Allah itu apa, Bu? Perkataannya Allah. Itu janji Allah ya. Pak Sape bukan janjinya caleg ini, bukan janjinya calon presiden, calon wali kota, bukan. Allah ini. Iya, Allah ini yang berjanji. Allah yang mengatakan, saya cuma paling baju sedikit. Iya, la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Ingat Bu, Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau caleg masih bisa Bu, dia rencana kasih dijanji masjid, iya saya kasih masjid, sound system, ya, sudah ada niat, mungkin juga niatnya sudah baik, tapi kemudian sebelum ditunaikan karena banyak hal yang harus dipikirkan, tiba-tiba is dead, ya, ataukah tiba-tiba seperti apa? Tiba-tiba kemudian Allah membolak-balik hati, tidak jadi dikasih, banyak, iya banyak, ya. Oleh sebab itu perlunya, kenapa perlu ada maulid? Iya. Kenapa perlu ada maulid? Salah satunya untuk mengenang siapa sosok yang hebat ini. Hebat sehebat-hebatnya. Luar biasa, Al-Mustafa, manusia pilihan. Ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tadi saya sudah sampaikan baru sedikit. Ya, saya coba-coba intip apa yang membuat manusia yang luar biasa ini menjadi berpengaruh. Ternyata hal-hal yang sepele saja. Iya. Beliau itu mudah memaafkan. Ya. Mudah sekali memaafkan, membantu seseorang, ya, baik dari keadaan dia berlebihan ataupun dalam keadaan sempit. Ya, dia sudah menjabarkan Al-Quran di dalam dirinya. Al-Quran turun berupa teori. Coba, dalam Al-Quran teori semua itu Bu ya, teori dari Allah. Tapi prakteknya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu prakteknya. Iya, teorinya seperti itu, maka penjabarannya ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya contoh. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu semua dikerjakan Rasulullah. Tidak ada yang tidak dari ayat ini. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik ia dalam keadaan lapang atau kaya raya, maupun ia dalam keadaan sempit atau miskin. Dia mau makan nasi sepiring, ternyata dia dengar tetangganya itu tidak makan sudah 2 hari ya. Dia kasihlah separuh nasinya. Begitu Bu ya, kurang lebihnya. Orang-orang yang mampu menahan, harusnya dia sudah marah sekali, tapi karena ingat Allah, ya, dia cinta kepada Allah, ingat tuntunan Rasulullah, dia urungkan marah. Ya, ketegasan bukan berarti marah, bukan. Kalau kita ingin diperbaiki lalu marah, bukan marah namanya itu, tapi sayang. Ya, kadang-kadang itu obat, Ibu. Kalau sirup tidak terlalu mempan ya, kalau manis saja disampaikan, lemah lembut. Ada memang orang-orang yang harus tegas, dikasih tahu baru bisa berubah, ya Bu ya. Orang yang wal'afina 'anin nas, memaafkan. Kita ingat waktu Rasulullah pernah kan? Ya, diludahi ya. Iya, dia maafkan orang. Dilempari dengan kotoran, dimaafkan, malah dia kasih makan orang itu. Masya Allah. Bisa enggak begitu Bapak Ibu? Bisa enggak? Bisa. Ibu-ibu dari tadi bisa terus. Alhamdulillah, itu doa Bu ya. Itu doa insya Allah ya gitu. Jadi pada hari ini kita mengenang kembali sosok yang hebat ini, sosok yang ada di dalam Al-Quran, sosok yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah manusia yang sangat diberkahi. Bayangkan beribu-ribu tahun, kalau tidak salah 1500 atau 1600 tahun yang lalu, sosok ini hadir di dunia, dan sampai pada saat ini setiap kelahirannya selalu diperingati. Ya, di seluruh dunia Bu, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Artinya apa? Yang dikerjakan ini selama ini adalah semua adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau itu walaupun kita bilang beliau mati, tetapi sesungguhnya tidak. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah, ya, itu mati. Iya. Atau gugur di jalan Allah, itu mati. Bahkan sesungguhnya dia hidup, sedangkan kamu tidak menyadari. Bu, Pak, ada orang masih hidup tapi mati. Kenapa? Karena tidak pernah bikin yang baik-baik, selalu jelek-jelek saja. Dia mati, tidak pernah disebut-sebut kebaikannya. Nauzubillah min zalik. Ada orang sudah mati tapi tetap kita ingat. Iya, salah satu itu Bu saya, karena beliau terakhir selalu pergi sama saya. Ibu, karena berdakwah saya mau bantu. Ketika meninggal sampai sekarang saya masih ingat dia, saya masih sebut dia. Betullah kata Allah, orang yang mati itu jihad itu, ternyata rohnya hidup di tengah-tengah kita. Puang Tina, anggota DPR ya, Kota Parepare. Saya terkesan dengan beliau, ibu-ibu. Sangat terkesan, luar biasa hebatnya beliau. Ini namanya Nacapurang Deceng ya? Cocok minta? Iya, disuruh Kak Bahasa Bugis sama Ibu Niar yang itu wartawan Raksul yang Ibu guru teladan, bilang Ibu sekali-sekali Mak Bahasa Bugis Ki. Saya bilang saya tahu sebetulnya Bugis, tapi kenapa kalau saya pergi di masjid dengar penceramah berbahasa Bugis, nanda ada biar satu huruf saya tahu. Padahal saya tahu karena saya tinggal di Maros sehari-hari, teman-teman itu bahasa Bugis, tapi mungkin Bugis kasar itu yang dipakai di masjid itu mungkin yang halus ya. Ya sampai tidak ada saya tahu. Insya Allah kalau ibu-ibu bicara bahasa Ugi ku semanang yang kita bilang. Iya, alhamdulillah. Iya, saya sekali lagi mohon maaf ya, saya mungkin karena sudah jam 6 ini. Sudah ya? Nah, habis mi bahanku.
Iya, sebelum ke sini tadi itu kan Bapak mau buru-buru juga ke mana ya? Ke Makassar terus lanjut Jakarta. Salam jamaah di Masjid Tondrangang, Mak. Sebetulnya saya mau hadir, tapi ini enggak bisa. Oh iya. Pas saya mau keluar, Bu ya. Dia bilang, "Kenapa hitam sekali Alista? Enggak bagus kulit." Enggak bagus. Oh iya ya, dihapus dulu. Dihapus kan. Oh, saya bilang ini cilak dikasih dari tanah Arab jadi hitam sekali. Iya. Habis gitu karena tadi kan sempat Bu ya pulang, itu ada 2 acara pagi-pagi, 3 malah ya, 3. Maulid. Kemudian dekat Maulid itu ada yang meninggal, orangnya TP Center ya, yayasan. Saya pergilah di situ. Habis itu audiens terima tamu Bu ya, dari Fatayat NU, putra-putri NU ya, mau ada acara. Habis itu saya masuk sholat, setelah 12:30 saya istirahat. Iya Bu ya, pakai itu bedak rica dulu Bu, supaya ini muka yang tadinya sudah capek, bedak rica Bu, bedak rica. Iya, jangan pakai RDL Bu, rusak muka Bu. Ada yang pakai RDL sini ya? Jangan Ibu, itu bedak rica dipakai tempel ya, sehingga segar kembali. Sudah begitu, saya baru mau tidur dikit. Mau deh nanti 1 jam. Saya bangun saja. Pas 15 menit sudah tempel, cuci muka, wudhu kembali, sudah. Ya itu gara-gara itu tadi alis. Ya sudah pakai Viva, saya pakai Viva Bu ya. Ada Viva ya? Viva itu ya cleansing milk dengan tonic. Pakai itu, habis itu pakai foundation, pakai bedak di luar, pakai sini kiri kanan, sudah tiba di masjid 2:30. Iya, 2:30 tiba di masjid sana. Iya, habis itu apalagi di tadi acaraku, karena ndak ada bahanku ini nah, jadi ini mau kuceritakan Ki. Iya, supaya kita tahu bagaimana juga saya ini begitu banyak acara, banyak juga yang terjadi Bu. Kadang kita sudah di mobil turun lagi, ambil apa lupa sepatu lah. Kadang-kadang saya pakai sendal jepit naik di mobil Bu. Belum lagi kalau saya mengenggok-enggok dengan cucuku mau ikut. Masya Allah, sehingga kemarin saya tidak mau dia menangis Ibu, saya bawalah dia ke SD 24 karena acaranya jam 8:30, duduk di mana, di halaman sekolah, saya ceramah, pelan-pelan dikasih mainan. Pas saya naik di situ hikmah maulid, dia tidak tahu saya sudah menghilang dari tempatnya. Lama-lama pas mau selesai juga dia bilang nenek, akhirnya diangkat lah. Begitulah kehidupan saya Bu ya. Doakan saya Bu ya, karena kalau bukan doa tak Bu, saya yakin saya nyaris tidak bisa berdiri pada hari ini di depan ibu-ibu, saking padatnya Bu. Belum lagi kalau ada undangan di luar daerah seperti di Sopeng, ada FKPPI lagi Ibu tabe, saya diamanahkan untuk mencari penceramah, dan saya mau kalau Ibu di Selayar deh pukul ujung ceramah. Masya Allah, saya bilang nanti teror kak masyarakat Parepare kalau saya tidak utamakan di sana. Saya ingatlah Puang Tina, kalau saya sering keluar daerah, kemudian banyak kerjaan di Parepare, dia bilang, "Ibu, kenapa gitu kita? Kenapa kita lebih banyak di luar daripada di Parepare? Di sini Ki Bu, banyak acara." Oh iya, ya salah satu amanahnya beliau. Saya bilang, oke, saya lebih banyak di Parepare, tetapi karena ini demi umat, kadang-kadang juga 1-2 kali saya diundang ceramah di luar negeri Bu. Terakhir di Turki. Anak-anak muda, perkumpulan anak muda di Turki sangat ingin. Ada 2 organisasi di sana menginginkan saya untuk ceramah. Masya Allah, doakan saya Bu ya. Coba lihat kegiatan saya itu di YouTube lah, di FB lah, banyak sekali. Ya Masya Allah, mudah-mudahan ini salah satu tanda bahwa umur saya ini mudah-mudahan diberkahi ya, karena bisa begitu banyak kegiatan. Ya, tetap bisa menyediakan sekali-sekali wali kota. Kan dia jarang juga toh, jadi sama-sama sibuk. Apa Mi kalau dia tinggal di rumah, nah saya begini kegiatanku, untung. Iya, saya kadang-kadang bilang, bagaimana cara kayak tadi, beliau pulang kantor, saya sudah mau keluar, mati lampu lagi. Saya bilang, "Pak, makan Meki, tunggu dulu." Oh iya, saya pakai baju dulu. Habis itu, "Ayo Pak kita makan." "Oh iya, ayo." Sudah gitu, pasti tinggal-tinggal dulu toh Bu. Orang sudah manggil-manggil juga. Katanya Ibu mau on time, Masya Allah. Begitulah istri Bu ya, sabar-sabar jadi istri. Dalam hatiku sabar suruh, kita kasih gak banyak sekali kegiatan juga.
Alhamdulillah, malojo-lojo mi Juna sudah selesai katanya. Iya, saya disuruh turun. Iya, kameramennya lagi suruh turun. Protokol sudah tadi tapi tidak berhasil ya. Ya terima kasih untuk ibu-ibu. Jadi sudah tepati janji saya Pak Sape. Iya, ibu-ibu ya. Sekarang tidak ada yang marah sama saya ya. Oh iya, ada yang saya mau umumkan. Mau dengar pengumumannya? Pengumuman. Saya sebagai Ketua Golkar Parepare akan ada gerak jalan santai, hadiahnya umroh, sepeda, apalagi enggak saya terlalu apa, tapi beberapa hadiah hiburan banyak Bu. Ya kalau berkenan ikut gerak jalan santai Bu. Terserah kita mau jalan 1 meter saja, 2 meter, 3 meter saja, yang penting ikut. Kalau ibu berkenan, gratis Ibu, gratis. Kaki tak saja yang kita bawa Bu ya. Ya hari tanggal insya Allah 16 ya. Iya 16. Nanti disiarkan kalau ada yang di grup BKNT semua ibu-ibu Majelis Taklim ya. Itu tanggal 16 pagi ya Bu. Jangan kita datang siang nah. Iya laba itu hadiah umroh. Iya siapa tahu ada di Tonderangan yang dapat salah satu hadiah ya. Iya. Iya itu pengumumannya Bu, penting toh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tamat nih, baca doa. Bacaan berdoa barasanji Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya basitala debilatiya ya man ditaru fi kufabi kafaya man tanasa fi saati anya yakuna lahu Tenang dulu. ya man tafara min wakai wal kini wal asaliya ya man la yurja ghayra la yu'allu ala siwa ya man disalam qadul qayyum ya sarif faisas ta'ala sarfan lahu wa bi anar qudasiya alladzi azaha fi dhulumati sakki duja wa qad sanna keranya babi kalan dapat keklana wa min kerajana ya molan kerajana amin 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 Allahumma amin tusfiyat ar-rayya waj'al jaladaina fiha mawajra Allahumma ja'al khaliwatan salimina minal bariya wa sabinati salamati wan najat wa lali wa sabi ajmain Silakan dicicipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Penutup, marilah kita menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.